Karena teman-teman harus tahu, pada saat itu kekuasaan Soeharto itu 1000 kali lebih kuat daripada kekuasaan Jokowi. Ya, tumbang. Gampang lah Jokowi mah. Ini bicara Soeharto dulu. Di Solo dan di Jawa Tengah semua gedung-gedung dicat kuning, kuningisasi. Dan semua orang tidak ada yang berani kecuali namanya Mudrik Sangido. Saya saksi sejarah. Berani menurut Mas Mudrik adalah kunci. Tapi yang kedua, kita penting reclaiming, mengklaim sejarah. Sejarah itu tidak boleh diklaim orang lain sehingga kita dituduh sebagai teroris, radikal-radikal, politik identitas, dan lain-lain. Narasi-narasi itu hanya bisa kita lawan kalau kita tunjukkan fakta-fakta seperti sekarang bahwa yang berjuang untuk bangsa Indonesia ini sejak tahun-tahun 1600 ketika Portugis datang dan kemudian Jan Pieter Soenkun datang ke Indonesia menjajah, hanya orang-orang yang meneriakkan Allahu Akbar. Teman-teman sekalian, meluruskan sejarah. Jadi saya usulkan, pertama istilah Mas Mudrik berani, kita sudah melewati itu semua. Sebenarnya saya di penjara udah 4 kali Mas Mudrik, bukan 2 kali. Ya, pertama kali saya mengorganisasikan 10.000 mahasiswa di ITB bersama masyarakat tahun 87 Desember minta Soeharto diturunkan. Jadi buat saya minta Jokowi diturunkan itu udah bahasa yang lebih halus, itu lebih mudah buat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Moderator, Mas Lus. Ini adiknya teman saya kuliah di ITB. Jadi saya tahu sejarah saya ketika menjadi mahasiswa. Ini termasuk adiknya juga. Jadi 2 adiknya ini teman saya aktivis di ITB dulu. Yang saya muliakan Pak Mudrik Sangido, panjang umur selalu, semoga Allah memberi kesehatan selalu buat Mas Mudrik. Pada Pak Amin juga sehat selalu, Pak Amin Rais. Di antara kita semua yang hadir di sini, satu-satunya arsitek revolusi cuman Pak Amin. Yang lain pernah mendesain, tapi tidak pernah menjadi arsitek revolusi. Kalau kita lihat sejarah 98, maka seluruh Google akan mengeluarkan nama siapa pimpinan reformasi dan revolusi 98, itu Pak Amin Rais. Teman-teman para pembicara lainnya dan pembicara teman-teman yang aktivis yang datang bersama kita di sini, Pak Andi Kurniawan, Pak Muslim Arbi, teman-teman lain dari Jawa Barat, Pak Sabri Soplian dan lain-lain. Ini semua saya sangat menghormati karena
datang ke forum ini, seperti kata Pak Mudrik tadi, satu-satunya kunci daripada kemenangan itu adalah keberanian. Dan yang datang kemari insya Allah pasti berani. Dan juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini. Dalam rangka 26 tahun umur Mega Bintang ini, kita datang kemari, kita mengenang. Penting mengenang itu. Dari tadi belum ada yang bicara mengenang itu. Saya ingin mengenang. Karena saya ini tahun 80-an udah ke rumah Mas Mudrik. Ketika saya jadi aktivis di ITB, sebelum saya ke Yogyakarta ketemu teman-teman aktivis di Jogja, saya mampir Solo. Dan pada saat Mega Bintang ini berdiri, saya termasuk yang begitu mengagumin Mas Mudrik waktu itu. Karena teman-teman harus tahu, pada saat itu kekuasaan Soeharto itu 1000 kali lebih kuat daripada kekuasaan Jokowi. Itu kata tumbang. Ya, tumbang. Gampang lah Jokowi mah. Ini bicara Soeharto dulu. Di Solo dan di Jawa Tengah semua gedung-gedung dicat kuning, kuningisasi. Dan semua orang tidak ada yang berani kecuali namanya Mudrik sang hidup. Saya saksi sejarah. Kenapa kesaksian-kesaksian ini penting kita ungkapkan? Supaya kita tahu yang disebut dalam teori reclaiming. Reclaiming itu mengklaim. Ya. Jadi kalau orang bilang siapa yang menumbangkan Soeharto? Ya tokoh-tokoh Islam. Mas Mudrik, Pak Amin Rais. Persoalannya kemudian orang bilang Orde Baru ternyata lebih baik daripada Orde Jokowi. Ya itu nggak apa-apa. Tapi pada saat itu, ya kembali kita flashback di 26 tahun yang lalu, tindakan Mas Mudrik ini adalah tindakan yang dilakukan juga pada zaman dahulu kala oleh founding fathers. Jadi yang berjuang di zaman dulu juga adalah orang-orang yang berani melawan Belanda. Dan siapa mereka? Mereka juga adalah tokoh-tokoh Islam secara mayoritas. Dan menyuarakan teriakan-teriakan takbir seperti yang tadi di teman-teman sampaikan. Berani menurut Mas Mudrik adalah kunci. Tapi yang kedua, kita penting reclaiming, mengklaim sejarah. Sejarah itu tidak boleh diklaim orang lain sehingga kita dituduh sebagai teroris, radikal-radikal, politik identitas, dan lain-lain. Narasi-narasi itu hanya bisa kita lawan kalau kita tunjukkan fakta-fakta seperti sekarang, bahwa yang berjuang untuk bangsa Indonesia ini sejak tahun-tahun 1600 ketika Portugis datang, dan kemudian Jan Pieter Soenkun datang ke Indonesia menjajah, hanya orang-orang yang meneriakkan Allahu Akbar. Orang-orang banyak tidak tahu, saya sebutkan tadi kepada Edi Mulyadi di dalam mobil, yang namanya Pangeran Dipanegoro itu marganya adalah Sebu Bakar. Orang tidak tahu karena sejarah disembunyikan oleh penulis-penulis sejarah. Yang namanya Imam Bojol, tuanku Imam Bojol adalah Sihab marganya. Dan cucu-cucunya sekarang jadi Habib Rizik Sihab, berjuang dari zaman Belanda. Dari dulu itu yang ngelawan Portugis dan Belanda adalah kita umat Islam. Jadi sejarah itu jangan dilepas. Seolah-olah orang bilang perjuangan cuman 5-10 tahun dari orang-orang yang mengaku menulis sejarah, teriak-teriak di Menteng dan proklamasi itu. Komunis datang ke Indonesia 1917 adalah kejahatan terhadap perjuangan Indonesia, perjuangan Indonesia. Itu dimulai perjuangan nasionalisme itu oleh Cokro Aminoto dalam sejarah yang bagus. Pemberontakan buruh itu sebenarnya namanya Abdul Muiz, bukan Alimin, bukan Tan Malaka, bukan Muso. Itu penipuan sejarah.
Indonesia itu namanya Abdul Muiz adalah paling setia terhadap Hos Cokro Aminoto. Dan dia pendiri dari Institut Teknologi Bandung di mana saya ada di situ. Jadi sejarah harus kita luruskan. Kenapa kita mengenang 26 tahun Mega Bintang supaya anak-anak muda yang menonton live streaming kita pada hari ini. Ya, ini teman saya di Amerika tadi WA ke saya karena nonton kita semua. Dia kerja di CDC. CDC itu adalah sedikit elit di Amerika yang menangani tentang penyakit. Jadi kayak kemarin COVID dan lain-lain, dia lagi nonton kita, dia bilang kan kalau kalian menang, saya pulang ke Indonesia bawa teman-teman semua. Teman-teman sekalian, meluruskan sejarah. Jadi saya usulkan, pertama istilah Mas Mudrik, berani, kita sudah melewati itu semua. Sebenarnya saya di penjara udah 4 kali Mas Mudrik, bukan 2 kali. Ya, pertama kali saya mengorganisasikan 10.000 mahasiswa di ITB bersama masyarakat tahun 87 Desember minta Soeharto diturunkan. Jadi buat saya minta Jokowi diturunkan itu udah bahasa yang lebih halus, itu lebih mudah buat kita. Kerumitannya adalah demokrasi memang membuat kita tidak seperti zaman Soeharto, karena demokrasi kita terpecah antara yang mau menurunkan Jokowi dalam pengertian tetap konstitusional kata Bung Taufik tadi, tapi kita sebagaimana Pak Amin tahun 98, tapi ada juga yang kita harus mendukung election, di mana seperti saya saat ini mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden Republik Indonesia. Tapi jangan bilang Anies Baswedan tidak seperti kita. Saya kasih tahu kepada siapapun orang yang mengizinkan pemakaian tempat untuk mendirikan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia tanggal 18 Agustus 2020 di Tugu Proklamasi adalah Dr. Anies Baswedan. Itu orang nggak tahu. Ditekan oleh seluruh kekuatan intelijen supaya Anies tidak memberikan tempat kepada Pak Gatot, Pak Din, dan Pak Amin dan lain-lain yang ada di situ. Tapi Anies bilang pakai itu tempat. Proklamasi, Tugu Proklamasi. Jadi supaya orang tahu sejarah, dia itu memang dari dulu juga pemberani. Cuman yang penting dari Pak Anies ini yang saya mau masukkan kepada hal ketiga yang kita penting catat adalah yang disebut sebagai kesabaran revolusioner. Bahasa kesabaran revolusioner ini saya sendiri suka nggak sanggup, karena buat saya masuk penjara ke penjara saya lebih siap. Ya, tapi kadang-kadang mungkin karena orangnya seperti saya ini orang yang temperamental, orang yang ketakutannya udah hilang dan lain-lain. Tapi mungkin benar orang-orang yang tipenya seperti Anies, yang dia mempunyai kesadaran revolusioner. Kesabaran revolusioner ini dia melihat gelombang, ya. Seperti Habib Rizik sekarang kita lihat, dia punya kesabaran revolusioner. Dia sudah marah lihat situasi ini, tapi dia tetap tenang di Petamburan. Nah, yang ketiga tadi maksud saya ini kita catat dalam permainan kita ini adalah kesabaran revolusioner. Kesabaran revolusioner ini seperti Bung Egy tadi bilang, buruh akan mengepung Jakarta tanggal 10 Agustus. Ya kita tidak usah mendelegitimasi gerakan itu. Ini yang saya sebut kesabaran revolusioner itu bagaimana melihat gelombangnya dan bagaimana kita mengatur permainan. Jadi apa yang kita hebohkan di dalam forum ini tentang people power harus diorganisasikan dalam langkah-langkah yang tidak boleh diketahui oleh intelijennya Jokowi, bukan intelijennya kita. Kalau intelijen yang pro kita nggak apa-apa, tapi intelijen pro Jokowi kan bahaya. Tapi gerakan-gerakan ke arah sana kita tetap siapkan. Nah, yang keempat yang penting adalah kita harus percaya pada destiny, pada takdir Allah. Itu yang orang seringkali lupa. Ya, kita berbuat, Allah yang menentukan. Saya bukan ulama seperti Egy Sujana yang bisa menerjemahkan dalam bahasa Al-Quran. Ya, tapi di dalam teori-teori social movement, baik social movement dalam pengertian lama maupun new social movement, yang saya termasuk ahli di dalam ilmu itu, ilmu tentang pergerakan sosial,
orang-orang barat itu tidak memasukkan sama sekali unsur kehendak Allah itu. Nah, memang kita harus melihat bagaimana ulama-ulama melihat tanda-tanda. Ya, ada ulama-ulama yang datang ke saya bilang tanda-tanda rusuhnya udah dekat. Ya, mereka datang dari Lombok, 6 orang datang ke rumah saya. Ya kan, Tuan Guru datang bersama teman saya Katibul Umam Wirano, dia sekarang di Naksabandia, datang ke rumah saya. Mereka mengatakan dapat petunjuk dari Allah bahwa ada akan potensi pecah belah bangsa yang sangat besar. Nah, tapi dalam bahasa lain seperti Egy dan lain-lain mungkin bisa melihat bagaimana destiny itu, bagaimana takdir Allah itu akan datang. Karena tugas kita sebagai manusia tentunya adalah menjemput takdir Allah itu. Nah, ini yang kita harus lihat semua rangkaiannya. Tapi kembali kepada poin kita di sini, ya saya dan teman-teman semua yang ada di sini tentu adalah adalah orang-orang yang sudah merelakan, mewakafkan diri kita pada perjuangan. Tidak ada pun satu yang saya ragukan di sini, ragu, ya, tidak ada. Saya datang kemari dulu pas Pak Mudrik undang acara apa kemarin, kita mas, ya sama Rocky dan lain-lain, ya itu juga saya lihat teman-teman di Solo ini tidak satu jengkal pun mundur dari keberaniannya. Ini berani sudah, ya. Tapi kita harus lihat lawan kita buat apa. Lawan kita itu yang sering saya sebut sebagai mereka itu punya kekuatan Russian operation. Russian operation ini adalah kemampuan cuci otak propaganda yang dilatih di Rusia. Dapat laporan kepada saya, jadi orang-orang itu dilatih di Rusia ya untuk cuci otak melalui propaganda media, buzzer, influencer, apa segala, supaya kelihatan setiap ada kesalahan Jokowi, tetap Jokowi sebagai penyelamat. Ya lihat misalkan di mana-mana gelombang jalan rusak, di Lampung, di Jambi, di Medan, di Semarang, apa jalan-jalan rusak, Jokowi dengan santainya naik apa? Naik mobil presiden, dan dia akhirnya dianggap sebagai apa? Sebagai pahlawan. Padahal dialah otaknya karena dia presidennya. Kerusakan-kerusakan apapun. 349 triliun uang negara dikorup di skandal paling besar. Saya kasih tahu Pak Amin waktu kita menggulingkan Gus Dur, quote and quote menggulingkannya, itu berapa korupsi Gus Dur di Bulog Gate? 30 M. Ini 349 triliun. Tiba-tiba Jokowi jadi pahlawan. Karena orang-orang Russian operation bekerja melalui cuci otak di media sosial bahwa Jokowi telah memerintahkan Mahfud MD untuk membongkar. Bongkar apa? Bongkar diri kamu sendiri dong membongkar. Ya, karena sama seperti Gus Dur, ya, Habibie, kasus Bank Bali dan lain-lain itu juga tumbang karena dia dianggap penanggung jawab. Dalam teori leadership, Jokowi tidak boleh mengatakan bahwa dia di luar itu, dia bagian daripada itu, orang dia pemimpinnya. Pembuatnya. Nah, terakhir teman-teman sekalian, dalam konteks kekinian, saya ingin kita melihat pikirannya Denny Indrayana. Pikiran Denny Indrayana itu tentang pemakjulan sudah mewakili dua pikiran dari profesor ahli hukum tata negara. Ya. Satu Denny, yang kedua Jimli Asidik. Jimli Asidik memang agak beda dengan Denny. Jimli Asidik bilang Jokowi bisa dimakjulkan melalui kasusnya PK Muldoko. Tapi Denny Indrayana lebih luas lagi, bukan hanya PK Muldoko, tapi cawe-cawe Jokowi. Nah, saya tadi bilang kepada Bung Taufik agar ada konferensi ahli-ahli hukum untuk menyatakan bahwa Jokowi itu sudah pantas dimakjulkan. Waktunya, Bang. Ya, dengan itu maka kemudian bisa kita sebagai orang-orang pengorganisasian bisa mengorganisasikan langkah-langkah people power tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sakanda.